10 perpuluhannya beliau seorang pendeta itu ke gereja pusat Bang gitu nah. Udah sih. Bisa izin tambahkan sebentar. Benar apa? Oh iya, silakan. Ini potong sebentar. Gini. Ya saya tidak juga mungkin ya, mohon maaf tidak terlalu paham lah tentang perpuluhan itu. Memang sering-sering ada perdebatan di Komal-Komal seperti ini, dan selalu itu diperdebatkan tentang perpuluhan seperti itu. Dan alhamdulillah saya sudah mendapat sedikit gambaran tentang perpuluhan apa yang diceritakan Bunda tadi. Artinya itu memang tidak ini ya, artinya tidak, pokoknya itu sudah apa ya, bahasanya udah tersendiri, tidak masuk dalam tadi yang seperti dipertanyakan Bang siapa tadi, Bang Ciko tadi, tidak masuk kas dan tidak penuh, itu memang sudah ada tersendiri dan khusus untuk pendeta, begitu bahasanya. Nah gini, saya hanya ingin mengkomparasikan mungkin seperti ini dalam Islam ya. Kalau di Islam, di ajaran Islam itu Bunda, yang mohon maaf ya, mungkin saudara-saudara yang lain kalau saya keliru nanti tolong diluruskan juga. Itu kalau di Islam ada istilahnya zakat Bunda. Nah, tapi zakat itu ukurannya itu kita pakai kalau sebenarnya persentase, tengok apa yang dizakatkan. Bisa itu di zakat ada dua, kalau dia kembali fitrah dan zakat mal. Dan mal itu artinya itu mal itu zakat harta, artinya benda gitu Bunda. Kalau fitrah itu khusus, itu biasanya momennya hanya ketika sudah menjelang hari raya Idul Fitri, hari raya Fitri, Idul Fitri. Mungkin Bunda tahu lah itu kan. Nah, itu wajib ya. Itu bahkan dari mulai lahir itu sampai pokoknya masih hidup, sudah hidup di dunia itu sudah wajib mengeluarkannya. Nah, kalau zakat mal itu jatuh nisab Bunda, artinya bahasanya ada kadarnya. Misalnya kalau harta sekian, kalau sudah sampai nasabnya, misalnya katakan ukurannya ya, nilai yang saya tahu dari Ustadz itu nilai ukuran uang itu sekitar 4 jutaan kalau orang yang punya profesi mungkin seperti Bunda, pedagang, dapat keuntungan, dan itu hitungannya setahun Bunda. Nah misalnya 4 juta, itu keluarlah nasabnya, dan nasabnya itu zakatnya. Zakatnya itu persentasenya 2,5. Jadi 2,5 dikali apa tadi itu keuntungan itu. Nah itu. Nah sekarang masalah ini, orang yang mau berzakat itu mau menyerahkan kemana siapa, itu dikasih ini hak dia Bunda. Jadi dia boleh sekarang itu bisa yang nerima langsung ke personalnya langsung. Misalnya katakan gini, saya mau ini ya mohon maaf nih Bang Alia, katakan Bang Al ini termasuk orang yang ini berhak menerima, mungkin ada 8 kategori itu yang berhak itu. Nah, di antara itu masuklah Bang Al salah satu itu. Saya boleh langsung, wah ini Bang Al ini ada termasuk yang bisa menerima zakat. Saya langsung ke situ Bang Al. Itu boleh tanpa mengatakan, nggak perlu di buku apa, langsung. Dan boleh masuk ke lembaga. Sekarang kan banyak yang bahkan nasionalnya kan Basnas. Itu bisa. Tapi ketika masuk Basnas Bunda, itu dikaskan, dicatat itu. Itu harus dijelaskan kepada umat. Ada ini kas dari zakat mal dari penyumbangnya, misalnya nama saya gitu, ada Bang Dul masanya, dicatat itu Bunda. Jadi tidak kecuali yang personal tadi. Ya, itu makanya dalam Islam seperti itu. Boleh ke personal langsung, boleh dia masuk ke lembaga, terserah maunya dia. Itu Bunda. Jadi komparasinya mungkin barangkali seperti itu yang siapa. Ya mungkin kalau yang ada mau ditambahkan saudara saya yang lain silakan. Saya standby dulu. Oke Bang, mungkin itu tadi ya. Kalau untuk kas gereja tadi yang setiap minggu yang diindikan sama Bang Jiko tadi, ada kadang pendapatan hari ini kas gereja yang berapa gitu. Nah, jadi kadang itu dialokasikan di saat-saat tertentu, atau begini, ada jemaat yang memang sangat membutuh bantuan, yaitu tadi sudah yatim piatu atau pokoknya seseorang yang sangat butuh pertolongan. Itu dikeluarkan dari kas gereja tanpa ada mengkaitkan ke kata perpuluhan ini tadi. Kalau perpuluhan memang khusus langsung ke pendetanya ya. Itu tidak ada dipegang oleh bendahara gereja. Nah, di hari-hari tertentu kami kalau biasanya di dalam Paskah ada dibuat satu acara untuk ya agak yang untuk acara yang beda lah dari hari-hari ibadah raya kayak biasanya. Ada di sana kita untuk makan-makan. Nah, itu dikeluarkan dari kas gereja. Dan kembali lagi untuk Natal. Untuk Natal kita juga biasanya dari gereja nanti ada berbagi-bagi hadiah,
ada kita mengadakan juga perjamuan kasih tadi itu ya itu tadi kita makan-makan apa segala macam, dan itu dana yang diambil dari kas gereja itu tadi gitu. Nah, jadi semua ada memang sudah tempat-tempat yang kecuali yang perpuluhan itu ke pendeta, tidak ada pun satu pun yang bisa mempertanyakan itu berapa pendeta dapat setiap bulan gitu, tidak bisa. Sebentar Bunda. Ada mohon maaf ya, ini izin Bang Al. Maksudnya gini, apakah memang tidak dibolehkan ada berhak bertanya itu duit itu mau di kemana diapakan, diberikan kepada siapa artinya berhak tahu lah gitu. Maksud saya begitu. Tidak bang Dul. Kalau kata perpuluhan itu satu pun jemaat atau sekalipun itu pelayan gereja tidak berhak untuk mempertanyakan itu, dan pertanggungjawaban itu kembali ke diri pendeta tersebut. Kalau memang beliau adalah orang yang jujur, 10% dari pendapatan beliau setiap bulan akan dikasih lagi perpuluhan ke gereja pusat bang. Gitu. Enggak, maksudnya gini, tadi kalau dari Bang Al itu sudah diperuntukkan berarti diketahui. Nah sekarang saya mau tanya juga nih, mungkin Bang Al juga bisa, apakah memang ada aturan tentang perpuluhan dalam katakanlah dalam aturan agama lah, mungkin seperti tadi kok beda seperti kesannya seperti kalau di Bunda, artinya kan mewakili dari negeri kita nih. Kok kayaknya enggak dikasih, artinya enggak ada hak sama untuk gitu ya kepada jemaat ya. Sementara Bang Hal tadi kalau ceritanya dibuatkan apa perbaiki, artinya kan boleh, berarti jemaat itu artinya bahkan harus artinya dibolehkan tahu lah gitu kemana uang itu diarahkan. Silakan nih Bunda atau Bang Al juga bisa ini. Assalamualaikum. Kalau untuk perpuluhan itu hak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perpuluhan itu hak mutlak dari pendeta atau gembala. Tapi kalau kas gereja yang kita ngomong tadi, setiap minggu kita ada memberikan persembahan, itu diperuntukkan untuk kas gereja, dan jemaat berhak untuk tahu ini dikemanakan, berapa setiap minggu kita dapat. Dan itu tadi yang dibicarakan sama Bang Ciko tadi, setiap minggu ada warta jemaat, dan di sana akan dicantumkan segala uang masuk dan pengeluaran setiap minggu itu. Nah, itu dari persembahan yang kita kasih setiap minggu, Bang. Tapi kembali lagi ku tegaskan, kalau perpuluhan itu setiap sekali sebulan kita ngasih ke pendeta, itu hak mutlak dari seorang pendeta. Dan tidak akan pernah ada satu jemaat pun yang akan mempertanyakan itu. Pak Pendeta, untuk bulan ini berapa pendapatan Bapak? Oh, tidak. Tapi kalau kas gereja kita berhak. Gini Bunda, maksud saya sebentar Bunda, maaf saya potong nih. Apakah memang ada ketentuan dalam gereja seperti itu? Artinya hak mutlak itu ketentuan dan tidak diketahui oleh khusus kita nih ya, di negeri kita semua berlaku semua di gereja seperti itu. Sebenarnya kalau saya tahuku tadi kan, tapi lain lagi nanti. Aku tadi sudah ngomong di kampungku di Medan sana, dan di sini pun di Kalimantan, itulah dulu yang pernah daerah yang aku tinggal ya. Rasanya sama aja, cuman kan kita tidak bisa ngotot dengan harus begitu. Aku nggak bisa ngomong begitu karena Bang Halidaya kan seorang Kristen dulu. Maka kata Bang Halidaya tadi di Malaysia tidak ada kata perpuluhan itu gitu. Nah, bahkan Bang Halidaya tadi sampai ada bernyanyi, untuk kita kalau persembahan itu hanya berapa ringgit yang kita kasih gitu. Nah, jadi itu tidak bisa kita paksakan harus sama Bang gitu. Nah, cuman dalam untuk dalilnya untuk yang kita untuk perpuluhan ini ada Bang. Nah, itu tadi yang sudah kuinikan yang di Imamah 27 ayat 30 sampai 33 itu, artinya persepuluhan dalam Alkitab adalah 1/10 bagian dari semua hasil yang diperoleh yang harus diberikan kepada Tuhan sebagai pengakuan atas kekuasaannya yang tertinggi. Persepuluhan dipersembahkan kepada Allah, tetapi persepuluhan itu ditransfer kepada para pelayannya. Para pelayannya ini Bang tadi yang dimasukkan di sini adalah pendeta tersebut gitu. Nah, dan tidak semua jemaat untuk menjalankan ini Bang. Tidak semua jemaat menjalankan ini harus memberikan persepuluhan itu, walaupun
Itu sudah ada di dalam Alkitab tersebut untuk perintah seperti itu. Cuman tidak semua jemaat untuk menjalankan ini. Dan itu saya tadi sudah ceritakan Bang Dul, dengan saya sendiri juga, saya tidak pernah memberikan kata persepuluhan, tetapi sebahagian daripada perpuluhan. Nah ini yang, jadi berapapun itu, tidak kata perpuluhan. Sebahagian daripada perpuluhan itulah yang selalu saya berikan gitu Nah, jadi hak mutlak dari seorang pendeta, Bang. Kalau kas gereja baru seorang jemaat berhak untuk mengetahui dialokasikan kemana untuk daripada kas gereja tersebut. Begitu, Bang Dul. Oke, cukup dari saya itu. Ya, dilanjut Bang Al. Dari saya cukup aja tuh. Ya. Ya. Ya udah nggak jadi nanya deh. Saya tadi mau nanya ke Bunda, kalau Bunda emang dokter, nggak jadi Bunda pedagang. Maaf ya Bunda Ya, ya. jadi Maaf inilah Bunda ya. Sekali lagi Bunda, karena ini kita sering-sering, sekali lagi ini bukan merendahkan atau melemahkan keimanan. Justru disinilah ambigunya suatu pengajaran, bila mana suatu keyakinan atau suatu kepercayaan itu berbeda-beda di lain-lain tempat. Semahalnya bukan saja, mohon maaf ini ya, 1000 kali maaf ya, bukan saja hal perpuluhan, bilang di sini untuk pendeta, di sini untuk gereja, di sini untuk jemaat. Nah, ini bukan saya merendahkan, namun alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang juga dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 4:8, sembahlah Tuhan Allahmu sebab ada tulisannya kepada Dia saja engkau berbakti. Alhamdulillah, hanya Islamlah yang di antara beribu-ribu agama di dunia ini tidak ada yang dipertanyakan tentang hal yang remeh-temeh. Bahkan sekalipun hal-hal yang selalu dipriming sama teman-teman Kristen yang dicari literasi daripada hadis-hadis mencari kesalahan Rasulullah, umat Islam akan berusaha sebaik mungkin menerangkan mau dari literasi hadis atau Al-Quran. Sebaliknya, bila ditanya tentang hal yang paling utama, yang terutama, kata Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu, dan ditanya siapakah Tuhanmu, itu akan menjadi putaran demi putaran dari Kejadian sampai Wahyu dikupas tentang ketuhanan Yesus yang langsung tidak nyambung melainkan dogma. Nah, ini teman-teman saya hanya sharing ya, Bunda. Ini kalau kamu bilang saya salah, silakan direkod, lapor saya ke polisi. Karena saya bertanggung jawab, apalagi saya pernah Kristen. Jadi saya tahu.
Jadi disinilah sekaligus saya menjawab, bagaimana mungkin seorang Al-Hidayah itu bertanya sesuatu yang dia sudah tahu, yang tidak bakal ada jawabnya. Itu. Nah, kalau di Malaysia itu mudah-mudahan ya, kalau di sini ada teman-teman Kristen di Malaysia atau yang berkeluarga Kristen, yang kami tahu di sini ini tidak ada dikhususkan untuk pendeta atau persepuluhan untuk jemaat, tidak ada. Yang di sini ini untuk pembangunan gereja saja, untuk menambah pulih, membaik pulih, karena di sini memang tidak peruntukan untuk gereja. Buat sendiri-sendiri gitu loh. Nah, jadi inilah mungkin keambiguannya suatu pengajaran itu harus dipikir dan direnungkan. Sama halnya ketika sama halnya ketika kalau saya tanya Yesus siapakah Tuhanmu, tidak geliputan dia itu. Tidak ada dia bilang, saya ini harus kau paham, kau itu tolol, kau itu bego, kau tidak paham Trinitas. Tidak ada Yesus bilang jawab begitu. Karena tentu Yesus bilang, Yohanes 5:44, mengenal yang datang dari Allah yang Esa. Yohanes 17:3, Allah itu satu-satunya yang benar. Markus 12:29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada dia bilang, kamu itu belajar dulu teologi, lulusan 2, lulusan 3. Kamu harus belajar dulu Trinitas. Tidak ada Yesus menjawab begitu. Maka sebab itulah di Matius 7:22-23, bila kau panggil dia Tuhan, berdoa dalam namanya, mengusir setan dalam namanya, pada waktu itulah aku akan datang kepada mereka dan berterus terang, anilah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Oke Bang, dari awal tadi saya sudah mengatakan saya kalau untuk debat tadi itu, apalagi untuk sekarang itu saya membatasi diri saya untuk itu, tapi dengan penguraian Abang di atas Bang Hidayat ini, terima kasih Bang, karena itu aku nggak ingin berdebat, tapi sampai saat ini seperti yang selalu ku katakan, aku mempercayai apa yang ku imani sekarang. Dan walaupun mendengarkan penguraian dari ya siapa-siapapun itu tidak akan mempengaruhi imanku sama sekali. Oke Bang, aku minta maaf dan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan, dan memang saya tidak ingin ada perdebatan beta bersaudara. Oke. Selamat malam lah, nanti selamat malam aja untuk kita semua ya. Pamit aku ya Bang Dul. Iya, terima kasih Bunda. Mohon maaf ya kalau udah salah katanya. Bunda Intinya ya, saya sudah minta maaf ya. tadi. Maaf ya, Oke, Bunda sama-sama Bunda. Ya, kami juga minta maaf. Semangat malam buat Bunda. Ya, tetap dalam Assalamualaikum Bang Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya mengucapkan terutama terima kasih kepada Bang Hidayat ya sudah diizinin masuk di komalnya Bang Hidayat. Ya, terus terang saya sudah beberapa bulan ini mengikuti yang namanya debat-debat itu, terutama di di YouTube-nya Bang Hidayat. Alhamdulillah itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Beratar karena kenapa? Itu saya sebagai orang awam terus terang ya itu menambah ilmu dan menambah keimanan saya untuk menambah pengetahuan seperti itu Bang. Saya mengucapkan terima kasih dari sana. Saya suka sekali karena ada satu tambahan ilmu untuk menambah kekuatan iman saya sendiri, terutama pribadi saya karena saya orang yang orang bodoh juga seperti begitu Bang. Nah, di sisi lain ada hal-hal sedikit tapi maaf jawabannya, ada hal-hal yang mengganjal, menggelitik selalu di saya tentang masalah diskusi atau debat, yaitu bisa nggak sih yang tidak diuraikan tentang masalah segala macam itu yang sangat berkenan. Itu putus-putus Bang suaranya. Apa sinyal saya yang putus-putus atau gimana? Tidak, putus-putus memang Bang. Sama-sama, dengarnya putus-putus. Bang Haris mungkin coba Bang dulu. Perjelas Bang Haris. Ya, berarti jaringan saya memang jaringan saya ya. Mungkin. Silakan Bang. Saya ya itu saja. Saya terkadang saya sampai ketiduran itu nanti habis sholat subuh itu saya terbangun begitu kan
kadang jam 2, jam 3 itu saya dengerin terus gitu ya kan. Makin apa mau kepingin menambah pengetahuan gitu untuk menambah satu keimanan, mendorong bagi saya untuk sebagai selalu bertakwa kepada Allah karena ini adalah ilmu yang sangat baik sekali yang kita dengar. Ya saya Amin, amin. kepada debater-debater panjang-panjang Islam yang memberikan satu pencerahan-pencerahan walaupun itu sekedar media sosial. Namun di sisi lain juga terkadang ada menggelitik telinga. Iya, dihindari masalah seperti apa ya kemal-kemal yang panas kayak sudah keluar. Oh, ya, ya, ya. Iya bang. Jadi saya sudah nangkap itu poinnya. Intinya memang jangankan bilang abang ya. Kami sebagai pendebat pun tidak akan suka tentang keberisikan atau hujat-menghujatan, tumat-tumahan, caci makian di dalam diskusi. Iya bang, iya bang. Semua ini terjadi kalau antum memang seorang pengamat debat. Coba perhatikan. Semua ini terjadi karena memang narasi mereka itu selalunya mengarah ke penghujatan karena tidak didasari ilmu. Oh, betul. Satu-satunya hal yang membuat kita mengeluarkan narasi yang tidak benar ketika kita memang sok tahu sementara faktanya kemudian kita hanya dikuasai oleh ego yang meninggi, menggunung. Iya, iya. Sebab itu kan tadi saya sudah bilang, Betul, betul. teman-teman Kristen itu selalunya mereka berdiskusi bukan untuk mencari tahu, tetapi ingin diketahui. Baik. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa ajaran mereka dengan percaya saja Yesus sebagai Tuhan, maka pasti mereka akan masuk selamat ke surga. Dan mereka menyangka ajaran Islam ini bukan yang diajarkan oleh Yesus, sementara yang mereka jalankan adalah ajaran dogma gereja. Iya, iya, iya. Yang mana yang selalu kita bilang, imani sejak dulu. Nanti belakang tahu. Inilah susahnya kalau kita berpengetahuan tapi langsung beriman dulu. Ini terbaliknya logika kita. Iya, iya. Seorang manusia seharusnya kita berpengetahuan dulu baru beriman. Itu baru manusia yang betul. Ini bukan menggurui ya, ini pengalaman saya. Karena kalau saya memang beriman sejak kepada Islam, memang saya tidak tahu ajaran Islam itu. Dan ajaran dari Bible itu. Tetapi kalau saya tahu dulu apa isi dari Bible, baru saya tahu tentang ajaran Islam, alhamdulillah, itulah yang membuat saya masuk kembali ke fitrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang selalunya terjadi debat gusir, bila kita bertanyakan sesuatu yang diputar-putar, dipusing-pusing 7 keliling dari Kejadian sampai Wahyu untuk mencari jawaban, bila kita ngotot karena hal ini perlu dijawab dalam ranah mencari tahu tentang ketuhanan dan dalam inti diskusi yang benar. Nah, bila mereka sudah tidak mau menjawab, Muhammad itu kan 6 tahun dikawini, 3 tahun anak-anak. Itu jawabnya kemudian. Kira-kira kita yang di atas itu seperti apa perasaan kita? Ya itu bang, ya bang. Yang Betul. langsung tidak nyambung, tapi itu yang diutarakan sama mereka. Iya. Nah, jadi jangan Emosi saya dengernya itu. ya, jangan dipersalahkan para pejuang kita, Bang. Seharusnya kita alhamdulillah karena Abang juga sudah mengakui ada sedikit pencerahan yang didapatkan. Justru kita dukung karena memang saya mewakili para pejuang Islam mujahid. Tidak ada maunya kami itu di atas Komal ini saling bertikam-tikaman, bertumbuk-tumbuk, bertinju-tinju, bergontok-gontok itu untuk diskusi. Sebab itulah saya selalu saran kepada mereka, kalau terjun di mana-mana medan perang, pastikan kita menggunakan senjata yang ampuh untuk membentengi kita. Jangan kita sudah naik ternyata kita mati konyol. Iya. Nah, kalau kita sudah mau mati konyol, keluarlah narasi-narasi yang tidak dibenarkan oleh ranah keimanan dan inti diskusi. Dan bahkan aku yakin Bang ya, Iya. ini penghujat-penghujat oten ini, saya tantang mereka ini. Coba dikumpul semua penghujat termasuk siapa itu yang 2 orang murtadin itu yang perempuan katanya itu. Si Oh, ya, Fatimah Kristen. sama si Oh, Fatimah itu. sama si Subkatul juga. Coba dikumpul mereka si kiamat. Jangan bilang panggil Guru Ndazuma atau siapa-siapalah. Hadapi Al-Hidayah di suatu forum auditorium terbuka. Dijemput semua Kristen Indonesia dan Malaysia menyaksikan. Lawan Al-Hidayah 1 orang menggunakan data dengan cara terbuka. Saya pasti mereka tidak akan menghujat. Karena mereka sanggup menghujat, berani menghujat karena ini dituntun oleh orang-orang dan takut mereka kedapatan narasi malunya dengan framing-framing itulah kemudian mereka mengharap kemenangan.
Jadi itu teman-teman Kristen ini yang selalu saya dengar bukan narasi yang menangnya karena menggunakan data, tetapi menggunakan framing-framing asal banyak ngomong. Itu. Mungkin demikian. betul sekali Bang. Masalahnya kita juga bisa menilai di bawah, tapi itu niatnya itu loh. Otomatis kan jangan istilahnya berniat berdebat untuk dirinya sendiri, tapi istilahnya mendidik kaum Kristen itu sendiri sebenarnya sama dengan Muslim untuk hal sesuatu yang dia niatkan Assalamualaikum. Bang Waalaikumsalam Hidayat. warahmatullahi wabarakatuh. untuk orang Mana bunda tadi? Kupikirnya janda bang. yang Aduh. Janda mulu dari tadi typingnya di bawah. Ampun dah Bang Panji. Enggak. Soalnya tadi nggak menjurus apa yang ditanyakan dia itu. Ngasal-ngasal aja itu. Makanya aku tanya dia janda apa tidak. Kalau mau cari janda malam besok, Bang. Masya Allah. ya, Oke, kita sapa dulu ini Ustadku ini Bang Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Guntur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Kabar Ustaz Allah. Guntur. Ikhwan filah. Masya Allah. Kaifan, Luar biasa. akhi, kaifan, Alhamdulillah kaifan, sehat Bang Guntur. Alhamdulillah khair. Suara saya ini jernih, nggak noise atau apa? Merdu Bang, merdu. bagus. Alhamdulillah. Ada serak-serak basah suaranya Bang. Serak-serak basah. Serak-serak Bang. Silakan lanjut. Mantap itu suaranya. Bang. Sampai sini pun bagus ini. Ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak para debater pejuang Islam. Saya berpikir bahwa itu niatnya mereka memang bagus. Artinya dalam arti itu membumbung segala sesuatu hal, terutama anak-anak sendiri juga otomatis kan pergaulannya mungkin bebas. Ya, jelas saya memberikan satu nasihat karena saya tahu bahwa saya sering mendengar seperti perdebatan otomatis. Bang Alidaya baca typing di bawah dah. Maaf sebang hari saya potong baca dah. Oh, Al-Hidayah kalah debat. Oh ya, pernah saya pingsan hari itu, saya sampai tidak sadarkan diri saya pingsan. Saya minta tolong sama para mualim, saya bilang tolong saya dikalahkan oleh Subkatul. Betul itu. Aduh, nggak percaya saya Bang Alidaya. Sekarang ya di YouTube saya selalu ketik itu, saya ulang, habis itu saya pindah lagi ke satunya, saya dengerin lagi. Ya, seperti itu Bang Aris, buka dari Rudin 003. Nanti ntar di situ ada Bang Zuma, ada Bang Alidaya, potongan-potongan debaters sama ilmunya. banyak buka di situ Bang, apalagi Bang Zuma banyak. Pokoknya saya berpikir ini ilmu yang kita ambil hikmahnya untuk menambah suatu benteng kita sebagai terutama dari pribadi saya dan keluarga saya, seperti itu Bang. Harus saya tahu seperti itu. Iya, alhamdulillah ada ternyata 3 bulan sebelum itu, wah ini mantap ini. Alhamdulillah yang mau berjuang seperti begini berjihad di jalan Allah, walaupun itu melalui media sosial, otomatis ini saya sangat setuju sekali. Saya ketiduran sampai jam 2 jam malam saya dengar seperti itu, bahkan habis sholat subuh ternyata hati saya bunyi nih sendiri. Iya. Nanti saya nah itu aja ya, terserah. Nah, seperti malam ini ya mungkin nanti sampai jam berapa saya dengerin terus. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan abang-abang ini ustaz ini ya malam ini bisa memberikan satu pencurahan ilmu-ilmunya terhadap saya. Insya Allah saya terima, walaupun itu satu ayat, karena itu ada hadisnya Bang. Monggo. Insya Allah, amin. Iya. Oke Bang, kalau Alidaya, saya tidak mau lagi nanya, disampaikan Bang Alidaya. karena saya mau ini mungkin di bawah ini ada teman-teman Kristen. Saya coba Bang, jamak Bang, menjadi Bang. saya khusus. Saya mau turun Bang Alidaya. Bang Al, Enggak, itu tar dulu, Bang, dulu. ada Amasira. Saya aja yang turun. Nah, jadi itu Enggak, kayaknya Bang itu Dul, penasaran. sebentar doang. Ya Nggak ada sebentar biasanya doang ini. Bang Alidaya. Bang Alidaya, saya mau ngomong sesuatu Bang Alidaya. Itu Ya, kan silakan. ada satu ayat ya, ada satu ayat yang bikin saya ini kayak kurang gitu Bang.
di Kolose, aduh, Kolose 1:13-14 sama di Kolose 1:13-14 sama Markus 10:45 kan kena kebantah kan di Yehezkiel 18 nomor 20 tuh, ya kan? Yehezkiel 18 nomor 20 itu ada nggak selain Yehezkiel 18 nomor 20, Bang Lidaya? Yehezkiel 18:20 itu kan yang tentang menanggung Dosa sendiri-sendiri ya, ya. Sendiri, ya. siapa yang berdosa harus mati ya. Iya, Itu kan tapi, ada juga tapi di yang ini, saya kalau yang maksud saya gini loh, yang saya bikin kurang ini yang di Yehezkiel 18 nomor 20 ada nggak yang selain Yehezkiel 18:20 ini buat apa ya, selain menebus dosa masing-masing gitu selain ayat ini gitu loh. ada di Ulangan 24:16. 24:16 sama Itu kalau tentang pengajaran Tuhan Maha Pengampun itu kan ada juga di Yakobus 5:15. Yakobus 5:15. Yakobus 5:15 sama ini. Banyak sama sih kalau di perjanjian lama ini, bahkan kalau Yesus itu kan menerasikan bukan dia yang mengampun dosa di Bible itu. Kalau yang di PB apa Yehezkiel 18:20 doang? Di PB tidak ada Yesus saling mengajar saling mengampuni aja kalau di PB. Yang memberi referensi tentang Bapa yang pengampun dosa. Oh, Ulangan pengampun dosa. 24:16 misalnya di Yesaya, kalau Tuhan pengampun juga di Yesaya 1:18 ya. Yesaya 1:16 sampai 18. Oh, Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa? 1:16 sampai 18. 1:16 sampai 18 ya kan. Selain itu ada lagi apa emang itu doang di PB? Kalau di PL mah udah tahu saya bedanya gitu. Ini PL. Oh, di PL doang. Oh. Kalau yang di PB ini Yesus hanya mengajarkan tentang saling mengampuni, saling mengampuni. Oh, saling mengampuni. Tapi kok dan di situ Bapak. kok kayak di itu kok dia datang untuk menebus dosa sih? Di Matius 5 nomor berapa tuh? 23 kayaknya. Itu mah yang iya sih Matius. Inilah 5, darahku 22. yang ditumpahkan kepada bagi penebusan kepada banyak orang. Itu kan? Oh, iya itu benar. Oh, berarti Yesus ini yang itu kagak bawa penebus dosa dong ya, mengajarkan menebus dosa masing-masing. Itu bagaimana, Bang? Kalau Nggak tahu, Bang, sebenarnya itu loh. ditanya kalau sama Kristen aja itu, Bang Koko. Oh iya. Karena udah. kalau sama Oten, kalau saya akan jabarkan insya Allah. Tapi kalau sesama Muslim, karena saya bukan guru, jadi saya tidak mau untuk menggurui. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti di Yesaya tadi aja ya. Yesaya aja ya berarti ya. Di Ulangan 24. Oh, Ulangan 24. Ulangan 24. Yakobus 5 itu semua perjanjian lama itu, PL. Oh ya udah. Thank you. Lanjut. Ini banyak teman-teman Kristen di bawah ini. Saya mau naikkan dulu satu ini kalau ada yang. Iya Bang, aku aja ya sekali Ya udah lagi. Bang, saya turun Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al. Dulu Aki Ridwan, mohon izin Iya. itu Silakan. menambahkan. Bang. Oh, tadi Bang siapa? Bang Koko. Koko. Koko udah keluar ya? Mm-mm. ada saya mau tanya nih Bang Al. Bang Al kan pernah di sebelah. Nanti dulu Bang, karena di sini ada teman Kristen di bawah. Nanti menyimak aja Bang. Biar kita naikkan dulu teman Kristen, baru kita saling tanya jawab aja. Oke. Siap. Silakan teman-teman Kristen yang saya sudah jambak, silakan naik. Ini Bang HD ini Kristen kah Islam ini? Kalau teman Islam tahan dulu ya, kita naikkan dulu teman Kristen. Selamat malam semua. Selamat malam. teman-teman. Selamat malam Ben. Rio, siapa? Ini si SD ini Kristen kah Islam ini? Ya, silakan Ben, apa yang mau ditanggapi dari tadi yang kamu dengar di bawah itu? Kira-kira kalau ada rekamannya saya pernah pingsan sama sop katul sampai saya minta nangis minta obat itu. Oh, saya nggak tahu tentang itu. Saya nggak. Oh iya, oh, berarti Ya. cuman tulis aja ya. Oh, oke.
Oh, saya Paham, nggak Pak. ada tulis apa-apa tadi. Si Amasira, Bang Al, Amasira. Saya nggak ada Coba tulis apa-apa. masih ada ya Oh. Amasira yang tadi. Amasira, Bukan, Amasira. bukan Bang Ben, oke. Ben tu apa ini? Ben 212 itu. Bensis. sorry Bang Ben, saya salah tanggap itu mungkin. Ah, ah. Ya. Dari Boleh saya Ini- tanggapi Aki Ridwan? Silakan. Silakan. Ya. Selamat malam Bang Ben. Ya, selamat malam Bang Ali Hasan. Oh ya, ini sepertinya suara Anda lebih dewasa ya. Kalau saya panggil Bapak, berkenan? Ya, silakan saja lah. Yang mana Oke. enaknya aja lah. Mau panggil langsung Iya. Ben juga nggak apa-apa. Iya. Sehat ya Pak Ben? Alhamdulillah sehat. Oh, Anda Muslim atau dari Kristen? Kristen. Pengikut Kristen, Yesus. kenapa mengucapkan Alhamdulillah gitu? Itu kan bahasa Arab. Enggak, Alhamdulillah itu adalah salah satu literasi Islam Pak. Nggak boleh. Anda kan Kristen. Iya kan, itu Iya, kan kalau kita kalau katakan ini mah pemakai sehat, ya, ya. ya gimana kalau mengucapkan syukur dalam agama Kristen itu seperti apa sih? Mengucapkan syukur dalam ya seperti Iya. bahasa biasa lah, bahasa Indonesia. Iya, Syukur. lebih baik itu, gitu. Jangan alhamdulillah gitu loh. Ya kita saling menghargai ya Pak Ben ya. Ya sama-sama Iya. lah, nggak ada masalah ya. Iya, enggak. Kalau puji syukur dalam Kristen itu haleluya, puji Tuhan. Nah seperti itu, Itu gitu. puji Puji Tuhan. Tuhan atau apa gitu ya. Seperti itu. Oke ya, Bang Pak Ben ya. Iya. Pak Ben, Anda tadi sudah menyimak di sini ya. Saya juga baru masuk nih. Tadi ada satu pertanyaan, ada satu kasus yang dari Kokoh Ganteng tuh ya. Sebenarnya tertarik juga ya. Itu sebenarnya kalau menurut keilmiahan ya, ilmu pengetahuan, bahwa itu dasar ya masalah penebusan dosa gitu ya. Sebenarnya Pak Ben sering baca Bible ya, tentu ya. Ya, mungkin bisa dibilang ya sering lah, tahulah cerita-ceritanya. Sering ya, oke, iya. Atau Pak Ben mungkin kalau berkenan kita membahas tentang penebusan dosa, gimana kira-kira malam ini? Begini sih, ini yang jadi pertanyaan terbesar saya. Sorry loh ya, saya bukan tidak mau membahas Alkitab, saya bukan tidak mau membahas Injil. Cuma yang kadang-kadang itu yang jadi pertentangan dalam hati saya itu adalah hampir 90%, mungkin 99% Muslim mengatakan bahwa Alkitab itu gak benar, Alkitab itu sudah di uncorrect lah begitu ya, mungkin ada terjemah, ada yang segala macam revisi segala macam. Tapi anehnya adalah ketika kalian meragukan Alkitab, tapi kalian bertanya isi Alkitab, saya kan bingung nih sekarang mau menjawab. Kalau Bapak bertanya tentang pengampunan dosa, saya bisa jelaskan, cuma apakah Bapak bisa menangkap atau menerima yang saya katakan, gitu loh. Kadang itu yang membuat kita jadi nggak masuk pembicaraan kita nanti Pak gitu. Saya kasih, teman-teman banyak bertanya dalilnya apa. Ketika kita berbicara dalilnya, pertanyaannya berbeda lagi. Itu yang saya kadang-kadang. Nah, di sisi lain, di Al-Quran sendiri ada dikatakan bahwa apabila engkau ragu-ragu, tanyakanlah kepada ahli kitab atau kitab-kitab yang sebelumnya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Makanya ini kan dua hal yang bertentangan menurut saya loh ya Pak ya. Ya mungkin teman-teman Muslim bisa jelaskanlah kepada saya ini kenapa terjadi gitu ya. Oke, Apabila kita sudah selesai, mengatakan Pak si Ben? A, Yup. Sudah selesai belum? Apabila kita sudah mengatakan satu barang itu rusak, ya kita nggak usah membicarakan barang rusak gitu loh. Oke. Bicarakanlah barang yang terbaik. Kalau sudah Maksud selesai, saya, Pak. kasih tanda gitu ya Monggo, Pak Ben ya. silakan, Nanti silakan. saya tanggapin. Mohon izin Akhir Ridwan dan Ikhwan Fillah sekalian, saya tanggapi ya. Yang pertama begini, Bible yang dimaksud oleh Anda itu sebenarnya Bisa suaranya agak keras nggak Pak? oh ya. Halo, jelas suara saya? Nah, mantap. Oke. Bible ya, yang dimaksud dengan oleh Anda itu, yang diimani itu sebenarnya bukan kitab ataupun sebuah aturan hukum atau firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Satu, ya. Bible yang Anda maksudkan itu bukan termasuk kitab-kitab yang terdahulu, Pak. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah satu, bisa agak suaranya agak seperti tadi, Pak, agak dekat, agak saya bisa dengar. Suara saya yang lain jelas nggak nih? Kedengeran nggak? Nah, ini Kencang banget ini. Dengar kok. Iya. Jadi gini, kalau misalnya Bible itu yang dimaksud oleh Anda adalah kitab-kitab terdahulu yang dimaksud dalam Al-Quran, maka seharusnya tidak ada nama lain yang tertulis dalam Bible itu selain daripada nama Yesus. Nyatanya Bible Anda itu ada yang kalau dalam bahasa-bahasa yang lain tuh ada Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kitab yang terdahulu itu hanya diturunkan kepada Nabi Musa berupa Taurat, Nabi Daud berupa Zabur, dan Nabi Isa berupa Injil. Tidak ada disebutkan Markus diturunkan Injil, ya, Yohanes turunkan Injil, Lukas turunkan Injil, dan Matius turunkan Injil di dalam Al-Quran. Jadi sudah jelas terbantahkan bahwa Bible yang Anda maksudkan itu bukan kitab terdahulu yang di dalam Al-Quran. Ya, jadi framing Anda sudah salah, di terbantahkan. Al-Quran itu bukan Bible, Pak. Di Al-Quran itu kan ada Taurat, Zabur, dan Injil. Itu adalah 3 kitab yang berbeda. Itu. Nah, itu. Artinya Jadi bukan Bible kan, Anda yang ya, itu kan sebentar Pak, perpaduan. sebentar Pak. Tadi Anda sudah saya beri kesempatan untuk membawakan narasi, sekarang giliran saya untuk menanggapinya gitu ya Pak. Ya, jadi nanti adil. Jadi yang pertama, ya, yang Anda katakan Bible itu bukan termasuk atau sama sekali beda rupa yang dikatakan Injil di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ibni Maryam. Ya, hanya saja diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa ada serpihan-serpihan Injil yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu terdapat di dalam kitab Anda, Pak. Tapi apakah itu disebut Injil? Bukan. Hanya itu serpihan-serpihan. Ya, kita kasih berikan satu analogi ya Pak ya. Ketika Anda mendapatkan pecahan kaca dari sebuah gelas, lalu serpihan-serpihan kaca tersebut, apakah disebut dengan gelas? Bukan. Mungkin kalau dalam bahasa kasarnya itu beling gitu ya. Serpihan-serpihan gitu loh Pak. Analogi simpelnya seperti itu ya. Yang kedua, kami umat Islam tidak pernah mengatakan bahwa kitab yang Anda imani itu adalah sebuah kitab yang rusak, kitab yang palsu. Tidak. Karena buat apa? Karena kitab yang Anda imani yang sekarang ini Bible itu adalah bukan termasuk dalam kitab yang diceritakan dalam Al-Quran berupa Zabur, Taurat, dan Injil. Ya, paham? Oke. Yang kedua, jikalau memang Anda mempertanyakan kenapa sih umat Islam itu sering bertanya-tanya tentang Bible ya, saya sebut Bible ya Pak ya, karena kalau saya gunakan kata Alkitab, Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Al itu adalah makna dari sebuah kata depan ya, yang hanya memiliki kekhasan sendiri, seperti dalam bahasa Inggris itu adalah the ya. Dan tidak ada yang punya kalau the itu. Kalau di Amerika Serikat ya, the White House sudah pasti. Oh ini punya Amerika Serikat, the White House, rumah gedung putih, ya kan? Artinya kan gitu kan. Nah, apakah boleh di Indonesia atau negara lain itu menamakan gedung atau bangunan itu the White House juga? Nggak boleh. Berikut begitupun dengan Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Ya, dalilnya ada dalam Al-Quran banyak. Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabula. Nah, dzalikal kitabula. Inilah kitab yang diturunkan. Dzalikal kitabula raiba fih. Hudalil muttaqin. Nah,
Jadi Al-Quran itu adalah nama lain dari Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Ya, ya. Jadi kenapa hanya di Indonesia buku yang Anda imani itu disebut Alkitab? Saya nggak tahu. Ya, kenapa gitu? Jadi ada seolah-olah tuh, tapi itu nggak masalah lah, nggak masalah selama penyerapan kata itu tidak melanggar etika dan kaidah-kaidah bahasa yang ada. Padahal ya kalau memiliki rasa malu yang sangat luar biasa, kenapa sih nggak menggunakan literasi asli dari kekristenan gitu loh, Biblos, Bible dan lain sebagainya? Karena kalau Anda membawa buku yang Anda imani itu di Indonesia itu dengan sebutan Alkitab, maka Anda bawa ke luar negeri, itu bukan Alkitab lagi, namanya Bible, Holy Bible dan lain sebagainya. Gitu loh Pak. Ya. Nah, yang ketiga, tadi kalau dalam merasa keraguan, bukan keraguan Pak. Umat Islam sama sekali nggak ada keraguan. Suruh bertanya dengan ahli kitab. Saya katakan, kitab yang Anda imani itu bukan Injil yang kami yakini di dalam Al-Quran. Jadi secara otomatis Anda itu bukan ahli kitab. Ahli itu adalah orang yang diberikan tanggung jawab. Apakah Anda pernah hadir di dalam masa Yesus itu ketika menerima firman Tuhan? Nggak ada. Jadi Anda bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu adalah orang-orang di masa ketika firman Tuhan itu turun. Itu yang disebut ahli kitab. Dan masa orang-orang yang dalam keadaan ahli fatroh. Belum ada kekosongan nabi, tugas kerasulan. Itu bisa disebut ahli kitab. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu naik ke atas, lalu ada jenjang waktu di sana sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan. Nah, itu ada beberapa ahli kitab di sana. Ada zaman, ada orang-orang yang masih hidup ketika itu, dan itu masih disebut dengan ahli fitrah, ahli kitab. Dan ada juga yang belum menerima dakwah ketika Nabi Isa alaihissalam itu mendakwahkan ajarannya, itu disebut dengan ahli fatroh. Gitu loh Pak. Jadi Anda ini apakah ahli kitab? Bukan. Jadi kita enggak, sama sekali nggak ada keraguan, nggak ada. Kita mau bertanyalah kepada ahli kitab, nggak ada. Orang-orang ahli kitab itu udah nggak ada, udah musnah, sudah berlalu masanya ahli kitab itu. Jadi apakah orang-orang sekarang beragama yang menerima kitab itu ya orang-orang Yahudi, ya Kristen itu apakah disebut dengan ahli kitab? Bukan sama sekali. Ya, yang disebut dengan orang ahli kitab itu adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam ketika menerima Taurat, orang-orang yang hidup di masa Daud ketika menerima Jabur, orang-orang yang hidup di masa Isa alaihissalam ketika menerima Injil. Itu disebut dengan orang ahli kitab. Gitu ya Pak? Oke, makasih. Silakan. Oke, terima kasih atas informasinya atau keterangannya Pak ya. Mungkin teman-teman muslim yang lain juga akan mendengar. Silakan, itu cara Pak Ali Hasan menjelaskan kali. Intinya yang saya tangkap itu adalah Injil, Jabur, dan Taurat itu dijadiin satu menjadi Biblos. Itu kan, kenapa di Indonesia disebut Alkitab, kan begitu, ada tadi. Nah, Alkitab itu kan kitab suci. Al itu kan kalau dalam bahasa Yunani kan El, Allah, Tuhan kan, seperti itu. Itu bersih firman Tuhan. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti Al-Quran juga bersih firman Tuhan, kan gitu juga. Nah, kalau sebenarnya kan kalau di luar negeri kan tergantung bahasanya. Ada yang Holy Bible, ada yang ya tergantung daerahnya masing-masing lah. Itu kita serahkan kepada terjemahan untuk orang Indonesia, misalnya Kemenak Indonesia itu kita nggak terlalu jauh ke sana gitu ya. Nah, terus mengenai ahli-ahli kitab, benar Pak, saya bukan ahli kitab. Cuma zaman itu diturunkan adalah untuk orang-orang yang mengenal kitab, kan begitu Pak. Nah, tadi Bapak mengatakan Injil yang saya pakai ini, yang sekarang itu bukanlah Injil yang seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa. Benar nggak Pak itu Pak? Ya betul Pak, betul Pak. Nah, iya. Hanya nah, saja,
Hanya sini yang saja jadi kitab yang perbedaannya adalah Injil yang ya ya. Dilanjutin dong Pak. Penjelasan saya, dilanjutin Pak. Ya. Dilanjutin. Injil yang diberikan kepada Nabi Isa berbeda dengan Injil yang kami jalanin sekarang, kan begitu Pak? Bukan begitu, bukan Mengandung, terdapat beberapa ajaran di dalamnya. Tadi udah saya jelasin pakai analogi serpihan gelas, ya, pecah kaca gitu ya, itu sudah sangat jelas sekali. Berarti kata Bang Guntur ini tadi Bang Ben masih mengandung serpihan-serpihan yang diucapkan Nabi Isa begitu. Nah, iya. Oke. Di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa diturunkan Injil, benar nggak itu Pak ya? Benar, surah Al-Maidah 46. Oke, siap. Nah, disinilah yang kita kadang rancu Pak. Saya sebagai Kristen, ya pengikut Yesus, tidak pernah mempertanyakan tentang Injil yang mana sih yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau memang itu ada Injil yang benar diturunkan, Injil yang mana? Ya kan? Nah, sementara Injil yang ada pada saya ini Injil yang sudah ada dari ribuan tahun sebelumnya, abad 1 dan 2 gitu. Jadi maksud saya begini ya, perdebatan-perdebatan inilah yang kadang-kadang membuat kita menjadi tidak sinkron gitu ya. Satu membawa apel Medan, satu lagi membawa apel Malang. Satu membawa apel Amerika, satu membawa apel Australia. Sama-sama apel, Pak. Cuma beda. Ini yang selalu kita, makanya saya kadang-kadang ngeliat komal-komal ini berbicara tentang hal-hal yang menurut saya sulit diterima gitu ya. Seperti Bapak. Saya bisa bantah, Pak. Analogi Anda bisa saya bisa bantah analogi Anda. Ya. Anda tadi mengatakan Bapak tadi sebentar, Pak. Pengampunan salah. Analogi Anda salah. Jadi Anda katakan bahwa ya terjadinya perdebatan ini karena masing-masing membawa sebuah perkara yang sama bentuknya tapi berbeda kualitasnya gitu kan? Ya. Enggak beda. Yang Anda katakan itu saya membawa apel, Anda membawa apel, itu nggak bisa dikatakan apel. Yang Anda pegang itu bukan apel. Anda katakan itu adalah sebuah Injil, sedangkan di dalam yang kami bawakan itu adalah sebuah Al-Qur'an. Lah ya tadi Bapak bilang kan Injil saya itu kan tidak sama dengan Injil yang diturunkan ke Nabi Isa. Iya. Kan itu. Nah, makanya saya bilang kan di Injil saya itu ada pengampunan dosa. Bapak tadi bertanya tentang pengampunan dosa. Kalau saya bercerita tentang pengampunan dosa, salah lagi. Ada di Injil yang saya sebutkan bukan pengampunan dosa, Pak. Penebusan dosa. Nggak ada pada di ajaran Anda itu pengampunan dosa nggak ada, Pak. Penebusan dosa apa yang ada? Berbicara tentang dosa dari Injil saya kan tidak akan cocok dengan Injil Bapak, apalagi Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Apa yang akan kita pertentangkan di situ, Pak? Gini, Pak. Ketika kita berdiskusi dengan menggunakan sumber kaidah dasarnya ya, maka kami umat Islam itu wajib bersumber kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, Al-Qur'an di sini adalah sumber primernya. Ya, sedangkan hadis adalah sebagai sumber sekundernya, sebagai bayan, penjelas. Gitu loh, Pak. Ya. Itu cuma itu bukan Injil. Iya, tapi kena kan semua kena. Nah, kalau Anda bersumber, Tadi kan Bapak mengklaim kepada saya bahwa Injil yang ada saya jalankan itu adalah serpihan-serpihan dari Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, Pak. Benar? Nah, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa itu Injil yang mana? Tolong diberikan kepada saya. Jadi gini ya, Pak. Ternyata di Injil Nabi Isa itu ada yang namanya penebusan dosa, jadi saya tahu kan gitu kan. Oh ternyata ya bisa jadi Injil yang diberikan kepada Nabi Isa itu ada Injil yang benar. Injil yang saya pegang bisa jadi Injil yang salah. Nah, tolong ini kan dua perbandingan. Makanya tadi saya ketika Bapak berbicara tentang dosa, penebusan dosa, cara pandang kita berbeda, Pak. Saya menjelaskan dengan dalil apapun, Bapak tidak akan pernah bisa menerima. Saya jelasin ya. Saya jelasin ya, Pak. Gitu loh. Saya jelasin ya. Ya, saya ulangin ya, saya jelasin ya. Ya. Ini dengar baik-baik nih ya, Pak ya. Saya jangan sampai mengulang-ulang lagi nih ya. Ya, karena mahasiswa saya itu
kalau saya udah berkata-kata itu mereka akan memahaminya gitu ya, nggak berusaha untuk membantahnya, mendebatnya atau bahkan menolaknya gitu ya, menentangnya gitu ya. Gini ya Pak, saya ulangi ya, jika memang Al-Quran berbicara tentang Bible loh Pak, Bible. Kenapa saya katakan Bible? Karena buku yang Anda imani itu Bible, bukan Alkitab. Loh, kok bisa begitu? Alkitab kan terjemahan kata Bapak kan tadi kan, gitu kan? Oh nggak bisa. Alkitab itu sesuai dengan konteks periwatannya. Di dalam Al-Quran, kata Alkitab itu merujuk secara khusus dan berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Masing-masing untuk ya, masing-masing ya, kalau disebut dengan Alkitab gitu ya. Umul Kitab di Lauh Mahfuz. Ya. Suhuf Ibrahim itu disebut Alkitab. Suhufnya Musa itu disebut Alkitab. Taurat, Mazmur, Injil dan Al-Quran. Injil itu disebut Alkitab, Pak. Ya. Tapi kenyataannya di dalam suaranya kurang ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Bener nih suara saya kurang jelas ini. Nah, Saya ini udah baru teriak tepat ini. Ini baru tepat. Jika memang Al-Quran itu berbicara tentang Bible, sudah pasti tertulis dalam Al-Quran itu dengan kata Bible. Ada ya? Coba Pak, ada ya, nggak satu ayat pun di dalam Al-Quran itu ada tertulis kata Bible gitu? Ada di Al-Quran tulisan Bible, Pak. Nggak ada, Pak. Nah iya makanya di Al-Quran tidak ada Bible, tapi Bapak membahas Bible, kan ini saya aneh jadinya Pak, gitu loh. Sekarang Apa yang kitab mau kita Anda itu bahas yang tentang Anda Bible? imani, Yang kitab ada Anda yang adalah Anda imani Taurat, apa? Bible Zabur. kan? Loh, yang ada kan di Al-Quran Bapak Mm-mm. Taurat, Zabur, dan Injil, bukan Bible. Makanya saya bingung, Bapak bicara Bible, bagaimana saya mau menjelaskan ke Bapak tentang Bible? Gini Bible loh aja pun Pak. tidak Bapak tahu tidak Sekarang ada tertulis di Al-Quran, gitu loh. saya mau jujur, apa ya? Saya mau Anda jujur. Sekarang buku yang Anda imani itu di sampul depannya itu tertulis buku apa? Tertulis apa itu di situ? Alkitab atau Bible? Buku yang saya pegang ada dua, ada tulisan Bible, ada Alkitab. Ya jadi yang mana yang Anda imani? Sama-sama isinya, Pak. Yang Bible itu yang tulisan berbahasa apa? Bible itu tulisan berbahasa daerah saya. Yang Bible. Iya. Terus yang kita Alkitab? Bahasa Indonesia. Nah, Bahasa Indonesia. Sekarang kalau memang dua-duanya kitab tersebut itu ya yang ada tulisan Bible dan ada satu lagi buku yang tertulis di situ depannya itu sampul bukunya itu tertulis Alkitab, maka kalau memang itu adalah sebuah buku yang Anda yakini, yang Anda imani, kenapa itu aja yang nggak kita bahas? Kenapa Bapak bahas itu? Bapak nggak akan Loh, kan tadi terima, saya Pak. sudah bilang. Ya, kan tadi saya sudah bilang, Alkitab itu dalam konteks periwayatannya itu berdiri sendiri, Pak. Dan Injil termasuk disebut dengan Alkitab. Nah, sekarang buku yang Anda imani di situ ada dua kata Anda itu, Bible dan Alkitab. Kita buktikan. Injil itu bagian dari kitab yang ada di Alkitab, Pak. Bagian not keseluruhan, bukan keseluruhan. Alkitab itu berbicara tentang cerita perjanjian lama dan perjanjian baru. Injil itu dimulai dengan perjanjian baru, Pak. Jadi harus bisa dimengerti juga. Nah, perjanjian baru. Ini definisi Alkitab ya, Pak? Menurut Anda ya? Iya. Sekarang mau saya tanya, Alkitab itu dari bahasa apa? Bahasa apa? Iya, dari bahasa apa? Bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Persia, bahasa Spanyol, bahasa Meksiko, Brazil, atau dari bahasa apa gitu? Kalau berbicara tentang Alkitab itu kan dia berawal dari bicara tentang orang Timur Tengah, bisa Arab, bisa seperti itulah, gitu ya. Nah, saya bilang, sekarang Yesus atau Isa alaihissalam itu orang Arab atau orang mana? stop, Pak, aku minta tolong, Pak ya. Saya tolong. Yesus itu nggak sama dengan Nabi Isa, makanya kita nggak akan mungkin bisa kalau nyatu, memang Pak. tidak sama, kenapa buku yang Anda imani itu sampulnya berjudul Alkitab? Loh, ya apa sih Bapak ini? Pak,
Jangan salahkan saya. Kalau Bapak mau protes bicara Alkitab, namanya itu silakan berbicara dari Kemenak RI Indonesia. Saya Kami mau hanya tanya, menerima. Kemenak mengurus apa Pak tentang agama ini Pak? Saya nggak tahu. Yang pasti itu nilai lembaga Kemenak itu Alkitab, sama sekali lembaga tidak pernah mengurusi ya persoalan iman masing-masing umat beragama Pak. Sedangkan nama kitab itu adalah udah persoalan iman. Jadi yang dipertanyakan di sini adalah bukan Kemenaknya, tapi Gini loh, Pak. adalah petinggi-petinggi agama kekristenan Anda. Kemenak itu adalah departemen tertinggi untuk urusan agama, Pak. Di bawah Iya urusan iman atau apa Pak? Urusan Di keimanan bawahnya atau apa? ada L- Mengatur khusus nggak tentang keimanan Pak? Keimanan dia tidak, Pak. Nah Karena makanya iman itu sekarang benar. kalau Makanya, nama buku yang Bapak- Anda imani itu, nama buku yang Anda imani itu, yang Anda imani ya nama buku itu, sedangkan Anda sendiri nggak tahu itu asal muasalnya. Loh kalau saya disuruh-suruh menanya-nanya Kemenak, ini nggak nyambung Pak. Pak, Bapak, Ya. Kemenak itu adalah departemen agama tertinggi. Di bawahnya ada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah berarti Lembaga urusannya Alkitab sama Indonesia sama inilah yang LAI Pak. menerbitkan Nah kenapa Anda dokumen tadi segala menyuruh ini. meminta saya bicara menanya dengan Kemenak? kitab saya gitu loh. Kok Iya jadi kenapa? Bapak itu Sebentar, nggak terima? saya mau tanya. Tadi Iya. Anda menyuruh saya ya bertanya kepada Kemenak, padahal yang bertanggung jawab mengenai terjemahan isi-isi buku yang Anda imani itu dari LAI. Kenapa Anda menyuruh saya kepada Kemenak? Makanya pucuknya tertinggi kan Kemenak, Pak. Di Salah, bawah Pak. Kemenak itu ada LAI. Oh, berarti ini kekristenan kami menerima. Indonesia ini Kita nggak ada usah di bertengkar Kemenak, dengan bukan yang di begitu LAI. lah, Pak. Bukan Nggak bertengkar, terlalu. tapi Anda tidak bisa menjelaskan asal muasal atau Apanya literasi yang saya nggak kekristenan bisa Anda. jelaskan? Apa yang nggak bisa saya jelaskan coba? Nggak jujur, Bapak tanya nggak tentang jujur. Alkitab, saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Terus Bapak marah-marah ke saya bingung. Apa terus jawaban apa Loh, yang kok akan saya marah-marah? berikan? Saya minta pembuktian Apa secara yang mau dibuktikan, Pak? data dan otentik bahwa buku yang Anda imani itu yang sampulnya tertulis Alkitab itu adalah sebuah kevalidan dan keotentikan dari literasi Kristen. Anda paham? Pak, saya mau katakan ke Bapak, Alkitab itu adalah Apa? buku panduan untuk kami Kristen. Masalah kevalidan, masalah kejelekan, masalah itu korup, masalah itu apapun di situ, Pak. Itu Aduh. adalah kami, iman kami. Gitu loh. Aduh, Kami aduh. tidak pernah membicarakan. Saya nggak masalah karena- ke situ, Pak. Saya nggak masalah ke situ, Pak. Saya nggak masalah ke situ. Nggak, saya jadi nggak masalah bingung ke situ. pertanyaan Bapak Ini ini seakan-akan dari awalnya aja, dari judul sampul bukunya saja, di sini adalah sebuah namanya apa ya? Kalau saya katakan terlalu frontal ya, terlalu frontal. nggak apa-apa, silakan. Makanya saya Bukan tadi pandangan katakan Bapak. tadi bukan pandangan Pak, tapi ini fakta. Fakta. Fakta harusnya kalau buku yang Anda imani itu memang asli dari kekristenan, itu jangan ditulis atau sampulnya itu Alkitab, tapi cukup Biblos saja atau Bible, Pak. Ya udah nanti kita protes ke LAI aja, Pak. Bukan tugas saya, tugas Anda loh, Pak. Lah iya, makanya saya bilang kan banyak yang bertanya seperti itu. Kami umat Terus Kristen apa jawaban hanya Anda? menerima itu. Ya, Makanya terus saya- dari kalau persoalan Bapak- ini apakah ada upaya dari Anda untuk berusaha untuk menjawab atau memberikan solusi akan hal itu? Ya, kalau saya menangkap di sini Bang, diskusi ini berlarutan ya. Ini Iya. saya dari tadi membahas begini Bang Ben ya. Kebanyakan kita diskusi ini selalunya itu berjalan dengan baik didengarnya ketika dua-duanya kita gunakan literasi, acuan. Apa yang saya tangkap, Bang Ben itu kan menyinggung tadi tentang apa yang saya bilang tadi, langsung saya jawab di surah Al-Maidah 46. Ya. Dan Nabi Isa diberikan kitab Injil untuk membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Zabur. Ini Al-Quran. Sekarang ini Bang, kalau tidak disamakan Isa dan Yesus, saya kira Abang ini perlu belajar lagi banyak-banyak. Karena justru Lembaga Alkitab Indonesia lah yang menyamakan sosok ini. Kalau tidak percaya, coba dicari Bible kalau masih ada, Keluaran 1859, atau Kitab Seliber 2011,
atau dikoreksi juga gereja Isa Al-Masih, dan dikoreksi juga keterangkatan Isa Al-Masih. Ini semua literasi Kristen. Sementara di dalam bahasa Semetik, Yehosua Hamasya, Esau, Esa ini adalah sosok yang sama. Kenapa ajaran mereka ini menjadi berubah, termasuklah ajaran tentang penebusan dosa melalui kematian di salib? Karena ini ternyata ajaran Ansep Romawi yang diperagakan oleh Santa Paus dimulai dari abad ketiga di Vatikan sampai kepada Lutheran di abad ke-15. Nah, sekarang untuk kita menguji keautentikan. Kan Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah 46. Dia memberikan Nabi Isa kitab Injil untuk membenarkan kitab sebelumnya, Taurat dan Zabur. Ayo, sekarang kita uji, kita ukur. Siapa yang otentik di sini? Kitab yang mana? Ketika di dalam Bible itu dikatakan mengandung Taurat, Kejadian, Ulangan, Keluaran, Bilangan, dan Imamat, ternyata apa yang ada Taurat di Bible itu bukan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel atau orang Yudaism. Karena mereka itu pasti bersunat, pasti melakukan tivila, solat kalau dalam Islam, pasti mengabdi kepada satu Tuhan, bukan Trinitas. Berarti di sini secara langsung Bible yang kamu pegang, mohon maaf Bang, itu hanya terjemahan sesuai dengan apa yang disalin oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari Amsterdam, Belanda pada tahun 1912 Masehi. Satu. Kedua, tentang Injil. Karena ini pondasinya kemudian. Karena Bible menulis kulitnya, sarungnya adalah Injil. Sekarang, Yesus berbahasa Grek, mengajar dalam bahasa Aramaik. Waraka bin Naufal, seorang Nasrani, menggunakan literasi Injil itu yang diterjemah dalam bahasa Arab, karena mereka dari asalnya bahasa Grek. Sementara yang Injil, yang sarung yang sekarang yang abang pegang, itu dari bahasa Yunani Koine, dari Lukas. Ini di sini yang tidak nyambungnya. Jadi terdapat ajaran-ajaran di dalam kesamaan seperti ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum fa'budu rabbu wa rabbukum azza siratim mustaqim. Surah Az-Zukhruf 63-64. Bahkan dalam surah Al-Imran 48, Isa adalah utusan kepada Bani Israel dan memberitahukan kepada Bani Israel, sembahlah Tuhan, hanya satu-satunya Allah yang perlu disembah, di dalam ayat yang ke-51-nya. Ternyata ajaran ini juga terdapat di Bible. Itulah sebabnya literasi googling mengatakan Bible itu mengandung 18% kebenaran. Dari 39 kitab perjanjian lama itu mengandung 12% yang benar. Dari 27 kitab perjanjian baru dalam kitab Anglican itu mengandung 6% yang benar. Ternyata dalam Matius 5 nomor 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum semuanya terjadi, sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu titik atau satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Barang siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling bawah dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, siapapun yang melakukan hukum Taurat, walau yang sekecil apapun, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling tertinggi dalam kerajaan surga. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan ahli kitab, kamu tidak benar di hadapan Allah. Matius 5:17-20. Ini Bang, demi Allah saya tidak punya Bible. Insya Allah mudah-mudahan begitu ayatnya. Kalau salah dikoreksi, direkam suara saya, dilapor ke polisi. Enggak usah. Ini perkataan Yesus, ya. Sekarang ternyata ajaran ini juga dimaktubkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Imran, Al-Maidah 46. Yang mana memang Nabi Isa itu datang untuk membenarkan kitab sebelumnya dan menjalankan syariat. Yang mana di Lukas 4:8, sembahlah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Al-Imran 51. Nah, ini dia kesamaan, mau dari Kemenak, mau dari LAI, silakan Bang. Tetapi yang lebih dulunya adalah Tekpeshita. Itulah kitab yang berbahasa Grek, sedang satu kalimat pun jangankan Tekpeshita bahasa Grek, bahasa Ibrani dan Yunani sejak tidak ada disalin oleh LAI dalam Bible. Ini why, kenapa?
Sedang Al-Quran yang mengoreksi kemudian 600 Masehi itu datangnya di Indonesia, Malaysia, di kampung-kampung itu dalam bahasa Arab. Maka yang benarnya di sini saya mengatakan bahwa yang benarnya adalah yang mutlak dari Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi tahu langsung, yang memberi Nabi Isa Injil, yang memberi Taurat Musa, yang memberi Nabi Daud kitab Zabur. Mungkin itu yang saya boleh terangkan, mudah-mudahan Abang mengerti. Coba pelajari Bang tentang literasi kitab dulu, nanti baru kita nyambung tentang bab agama apa, tentang kitab ini. Dari mana asal biasalnya baru nyambung diskusinya. Lanjut, silakan betul, Pak. betul. Nih. Boleh saya kasih Ya betul sekali, Akhir Ridwan. Tunggu. Sebentar Bang, Saya Bang, ada- Pak Ben, saya mau- Pak Ben saya sebentar. mau bicarakan Sebentar Pak Ben. sedikit nih ya. Enggak, ini- sebentar Pak Ben. ini tadi Enggak, disebutkan tentang- jangan. Framing. Anda selalu framing. Apa Gini yang Pak Ben. Tunggu, dengar dulu. Dengar dulu. Saya nggak akan berbicara apa. Saya mau bicarakan kami Kristen pengikut Yesus ini adalah dimulai ketika Yesus mengalami kebangkitan dan terangkat ke surga, baru ada yang namanya Kristen. Jadi harus dipahami dulu ini. Perjanjian lama itu adalah segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Lahirnya Yesus Kristus sampai dia mati, dia berbicara bahwa dia adalah manusia dan semua kata-katanya itu untuk bangsa Israel. Ketika Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, maka Roh Kudus turun kepada murid-muridnya, baru di sana ada namanya Kristen. Kristen itu pun bergerak, ada yang Ortodok, kemudian ada Katolik. Kami Kristen Protestan dimulai tahun 1500 sekian, Pak. Setelah Martin Luther protes terhadap cara Katolik menebus dosa. Nah, Betul. ini harus dimengerti juga pilahnya Iya. Alkitab ini seperti apa. Jadi kalau disamakan semua, seperti yang Bapak bilang tadi di perjanjian lama, makanya Paulus mengatakan kami tidak sunat. Sunat itu hanya untuk bangsa Israel, menandakan bahwa Iya, dia iya. adalah umat pilihan Enggak Tuhan. masalah. Oke, Makanya gini Bang Ben ya. itu juga, gitu. Ini Kita tentang bersama, sejarah. gitu. Oke, gantian Bang Ben. Jadi jangan kamu pikir saya ini buta tidak tahu tentang kekristenan, Bang. Inilah Rom, tempat kamu belajar. Kalau memang kamu tanya sama pendeta, ambigu jawabannya, silakan kamu tanya ke Al-Hidayah. Ya, tentang Kristen, saya lebih tahu itu, Bang. Apa pondasi kekristenan Lutheran yang sehingga dibidatkan oleh orang Katolik pada zamannya? Karena satu-satunya yang paling jelas adalah surat penghapusan dosa melalui penebusan dari anak Santa Maria. Ya. Belum lagi dengan ritual ibadah yang rohani, kerohanian itu diperbanyakan dengan doa dalam Katolik. Jadi saya sangat tahu, Bang. Tentang ini, kalau kamu menyinggung tentang perjanjian baru, saya kasih tahu sama kamu, Bang. Bahkan kalau tidak ada Yesus yang dibuat sebagai Tuhan mati di kayu salib, aku yakin saya 1000% bahwa kitab Kristen yang sekarang di Asia itu tidak ada. Karena adanya kitab Bible itu, karena memang di dalamnya penceritaan tentang kematian Tuhan menjadi penebus kepada manusia. Oke, siapa pembuat dinom ini? Paulus dan Barnabas. Dari mana Al-Hidayah? Dari Tarsus. Tahun berapa Al-Hidayah? 37 Masehi. Setelah mana Al-Hidayah? Setelah Yesus mati menurut Paulus. Kamu baca di Roma 10 nomor 9, Roma 14 nomor 9, Filipi 2 nomor 11, Kisah Para Rasul 2:36. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah, itu di Efesus 2:15. Sebab matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan ketetapannya. Jadi ingat, dia juga satu-satunya oknum. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, dan kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Sedang kamu baca Bible, Bang Ben, dari Matius 1 sampai Wahyu 22, coba kamu cari di mana ayat Yesus mengatakan atau Allah mengatakan dia membangkitkan Yesus. Saya kawin poligami 20 orang. Jadi disinilah kita, kalau diskusi itu tidak nyambung, karena apa? Yang satu mengutarakan dogma, yang satu mengutarakan data. Satu menggunakan data, satu menggunakan autah. Jadi ini tidak nyambung. Tapi apapun, mohon maaf Bang, kalau saya itu kalau tidak teman Kristen, tidak hiburan saya, karena saya mau tertawa. Hiburan pagi-pagi, apalagi di sini sudah pukul 1. Jadi gitu aja Bang Ben, coba narasikan tentang ketuhanan aja atau apa yang kamu yakini, tidak usah mengajari tentang Kristen lagi Bang. Kami sudah tahu itu.
Lanjut. Iya, iya, Makanya iya. banyak yang Saya tidak lanjut. mengerti di sini gitu loh. Halo, Pak Ben, Banyak yang Pak Ben, tidak sebentar, mengerti sebentar, Pak hal-hal Ben, Pak Ben, seperti sebentar. ini. Pak Ben Gitu loh. sebentar, Pak Ben sebentar. Ya, ini kita bukan untuk debat kusir gitu ya. Sebaik gini aja dah, ya. Kalau memang Anda berkenan untuk berdiskusi, coba kita kerucutkan, ya. Sekiranya tema apa yang kira-kira sangat Anda kuasai gitu loh. Iya, iya, boleh, boleh. Boleh saya moderator ya Bang Ben. Kalau kira-kira ada tema, silakan berdua. Saya tidak akan campur. Saya akan jadi moderator. Bahkan saya kasih timer kalau boleh. Silakan Ya, Bang. gitu, Bang Ben. Berdua bersetuju ya, setuju keduanya setuju gitu. Jadi kita jangan subjektif gitu loh. Ya, agar harus tidak berusaha menyerang Bang objektif Guntur ya, gitu. supaya jangan menyerang pribadi, jangan menyerang kita. Diskusi dengan mungkin literasi yang dikuasai. Jadi boleh saya siapkan timer Bang. Insya Allah. Betul, betul. Gimana Pak Ben? Lah, Sepakat? itulah tadi. Makanya saya bilang kalau kita hanya berbicara tentang iman masing-masing, hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita berbicara di luar itu, mungkin bisa masuk gitu kan. Nah itu yang tadi makanya ketika Bapak ngundang saya naik nggak masalah. Tapi Iya, iya, iya. bicara iman, maaf. Ya maaf Bang kalau paling- tersinggung Bang. Kalau kadang-kadang saya itu memang agak terlepas sedikit seperti menyuguhkan, tapi Al-Qur'an mengatakan qulil haq walau kana murran. Memang kebenaran itu Bang kadang-kadang menyakitkan, tapi terimalah kalau memang itu ikhlas, ridho. Makanya Gitu, saya Bang. bilang tadi, aduh ini pasti bicara tentang ini. Makanya Iya, iya, iya. Yalah, jadi bagi saya Iya, iya. percuma juga kita bicarakan itu gitu kan. Nah nanti akan ujungnya kan sama aja. Ujungnya kan antara siapa yang surga siapa dan neraka kan hanya itu aja. Nggak ada ujungnya, Makanya nggak ada saya bilang, ke situ nggak ada ujungnya. Iya, makanya saya bilang Nggak ada. tadi kan. Gini Pak Ben ya. Saya Kalau kita ceritakan bicara yang alurnya lain, nih. monggo. Ya, Yang lain alur silakan. yang namanya diskusi ya Pak Kristen- Ben. Sebentar Pak Ben. Sebentar Pak Ben. Sebentar ya. Ya. Sebentar. Ya. Ini paradigma Anda di sini ya, Anda mengikuti sebagai subjektivitas ya. Jadi Anda memiliki pandangan itu sangat subjektif di sini. Padahal ya, yang disebut dengan diskusi itu ada memiliki alur, Pak. Di mana diskusi ya terjadi itu apabila kedua belah pihak itu mampu untuk objektif, Pak. Kalau subjektif nggak usah ada diskusi, ya. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Iya benar Pak. Bener apanya? Jadi Anda mau diskusi atau mau apa di sini gitu? Nah iya makanya saya katakan agama saya untuk saya, agama Bapak Hah? untuk Bapak. Kan begitu. Makanya Apanya? saya kalau ada yang bertanya tentang Alkitab, selama saya mampu jawab, saya akan menjawab. Tapi kalau sudah berbicara hal-hal yang lain, ya bagi saya sih, makanya tadi saya kan agak tegas mengatakan, kalaupun Alkitab Buang-buang saya waktu ini saya ini, korupsi, buang-buang waktu ini. Buang-buang waktu. Ben, gini aja lah, tegaskan aja lah. Anda mau berdiskusi ya atau mau ngobrol-ngobrol di warung kopi gitu loh. ya, tergantung pemahaman Bapak saja. Yang pasti, walaupun Alkitab saya itu korup atau bagaimana itu pegangan saya saat ini. Kalaupun kalian bilang saya menyembah manusia, itu pribadi kalian. Jadi maksud saya apa ya? Ya sudahlah ya. Nggak jelas Bang Ali, nggak jelas Bang Ali. Ini apa sih ini? Anda mau diskusi atau mau ngobrol di warung kopi gini? Saya ulangi lagi nih. Pak Ben? Pandangan Bapak. Ini gimana Menurut saya sih ditanya? Anda mau kue atau mau nasi goreng? Tergantung saya gitu. Iya, kan Bapak sebagai tuan rumah. Saya sebagai tamu kan hanya menjalankan apa yang ada di tuan rumah. Oh, berarti Anda biasa dipaksa gitu ya? Lah bukan. Kalau tuan rumah Tuh, menyuguhkan saya air gimana putih, ini saya kasih gimana dia urusan? air putih. Kalau saya kasih kue, sedangkan Anda gak suka, Anda pasti akan makan juga itu. Untuk Itu ada menyenangkan namanya kamu, saya akan keterpaksaan. makan. Untuk menyenangkan tuan rumah saya akan makan. Itu namanya dipaksa, Pak. Itu keterpaksaan Bukan, namanya. Bukan beda Oh, ceritanya. ini lagi subjektif Tuan lagi, rumah Pak. memberikan- Aduh, nggak bisa diskusi nih orang. Ya, sorry lah. Itu akhir Ridwan, coba yang lain saya standby aja dah. Aduh, nih beda kelasnya sama saya nih. Oke, Capek saya kalau gini. ini kelasku aja lah Bang. Coba aku gini. Izin bicara ya Bang Ben, apa Om lah aku panggil Om Ben. Monggo, silakan Pak Gai. Gini Om. Om tadi kan bilang ibaratnya tuh
antara apa kitab Om tadi, Injil sama apa tadi? Kata Om versinya tuh dua. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, oke. Berarti itu ada revisi ya, Om. Kalau revisi tergantung terjemahan seperti bahasa Enggak, Indonesia enggak, tahun simpelnya tahun sekian gitu. ya simpelnya berarti ada revisi gitu ya, Om. Ya mungkin di terjemahannya. Enggak, isinya berarti direvisi enggak kira-kira? Kalau isinya sih enggak lah. Terjemahannya Dari iya. terjemahannya yang direvisi, isinya enggak gitu. Ya. Terjemahan tuh ibaratnya tuh apa tuh perbedaan sama isinya yang direvisi? Seperti ini loh, bahasa Indonesia tahun 1800 sekian naik ke bahasa Indonesia yang disempurnakan, terus naik sekarang ke bahasa Indonesia. Ini kan Oke. ada beberapa kata yang mungkin tidak sama zamannya, Oke. jadi diubahkan gitu Pak. Oke, jadi gini Bang. Kalau kita bicara kitab suci, berarti kan benar-benar suci ya Bang ya? Benar nggak itu? Ya kalau kitab suci ya. Suci ya? Ya. Berarti kalau kita bicara kitab suci, kita bukan bicara kamus atau bicara undang-undang yang perlu direvisi ya Bang ya? Benar. Iya. Nah kalau seandainya kitab suci itu direvisi seperti kamus atau undang-undang, itu kitab suci atau bukan Bang? Kalau isinya direvisi dan mengakibatkan arti yang berbeda, ya tidak boleh Pak. Enggak, aku tanya sama Abang, kalau seandainya kitab suci itu direvisi, itu sama halnya berarti kayak undang-undang atau kamus lah, kata Abang kan ibaratnya bahasa tadi kan. Ya. Nah, berarti kitab suci itu kamus atau apa kitab suci Abang nih? Kitab suci Ini kita saya- bermain logika sekarang Bang. Iya. Kitab suci Iya. saya itu adalah tuntunan hidup saya dalam menjalankan agama saya, menjalankan keyakinan saya. Iya, Intinya benar. adalah ada beberapa yang saya harus ikuti. Contohnya ada perintah Yesus begini, perintah ini begini. Itu yang saya ikutin dalam menjangkau apa yang akan saya tuju ke depan ketika di kitab Wahyu nanti sebagai kitab terakhir. Karena di sana hari penghakiman. Itu panduan hidup saya gitu loh Pak. Oke, Bang Hos, Bang Al. Iya. Gimana? Aku melihat postingan Bang Hos itu ada tuh katanya kitabnya orang Kristen itu mencuri dari Yahudi. Itu coba diperjelaskan. Aku ingin tahu. Tadi sudah itu saya jelaskannya. Kalau di sini ada yang menangkap itu sudah gamblang saya jelaskan. Kenapa yang dipanggil Taurat itu dipegang sama orang Yahudi itu adalah aslinya? Karena ternyata ajaran Tevila, sulat, sunat, tidak makan babi, puasa wajib itu masih berlaku. Kenapa diilai itu hanya terjemahan belaka? Karena ternyata menurut Bang Ben tadi itu hanya undang-undang peraturan kepada Bani Israel. Kalau boleh saya jabarkan begini Bang Ben ya, mohon maaf ya, ini bukan sok mengajari, tapi kita berpikir masing-masing. Malah kriteria kitab suci itu jadi rosaknya ketika manusia itu boleh mengubah makna dari ayat tersebut. Saya kira sependapat ini semua yang ada di Komal ini insya Allah. Kenapa kira-kira Taurat itu dikatakan asli bagi orang Yahudi? Karena terdapat di situ ajaran-ajaran yang diperintahkan yang mana itu adalah sifatnya kekal, bukan untuk sampai bangsa ini, sampai Tuhan mati, sampai diminum darahnya, dimakan dagingnya akan batal. Karena sesuatu ketetapan, apalagi kalau itu firman seperti di Kejadian 17, nomor 11 sampai 14, kalau Bang Ben pernah baca, diperintahkan harus disunat, mau yang dari orang asing dibeli atau dari kampungnya harus disunat ketika umur 8 hari, karena inilah perjanjian aku dengan anak keturunanmu turun-temurun, perjanjian kekal. Ini perkataan Tuhan, bukan Tuhan memberikan adat istiadat, bukan. Jadi bedakan dulu adat istiadat ini karena ini dari manusia, sementara ketetapan firman adalah wahyu dari Tuhan yang tidak boleh ditiadakan oleh manusia. Nah, kalau saya boleh jelaskan secara gamblang,
Menurut Yesus, 2 data ya Bang Ben ya, 2 data. Kalau mau 5 data saya kasih, tapi cukup 2 aja lah, supaya kamu nangkap. Menurut Yesus, di Yohanes 7, nomor 19 sampai 22 itu kamu catat, dan kamu baca, perhalusi apa kata Yesus. Bukankah Musa menetapkan kamu harus disunat? Karena sunat itu bukan berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Hanya satu perbuatan baik yang kulakukan, kamu berusaha membunuhku. Sedang aku menyembuhkan orang pada hari Sabat. Diperkuat oleh Yesus di dalam Lukas 16:17. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada 1 titik hukum Taurat batal. Bang Ben, ketika Bang Ben mengatakan tadi itu hanya adat istiadat orang Yahudi dan ternyata itulah jadi framing teman Kristen sampai hari kiamat, maka di Efesus 2 nomor 15 dikatakan, dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan ketetapannya. Efesus 2:15. Ini perkataan Paulus sebagai manusia. Ya. Sedang perkataan Yesus, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada 1 titik hukum Taurat batal. Iya. Kemudian, apalagi kriteria yang lain? Kriteria kitab suci. Saya potong dulu Pak ya. Coba. Yesus mengatakan tentang lebih baik langit dan bumi lebih mudah runtuh daripada ini. Terus itu Yesus mengatakan kepada siapa Pak? Itu Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi yang mengejar-ngejar. Ya silakan aja Bang. Silakan aja Bang Ben. Saya tidak memaksakan itu untuk Kristen atau siapa. Tapi disinilah justru menguatkan iman kami sebagai orang Islam. Karena sesuatu kitab suci mau bernarasi kepada cacing, mau bernarasi kepada ular, saja. Karena apa? Kira-kira pada masa itu memang jelas, kalau memang ajaran-ajaran Yesus ini memang betul Bang Ben, amin, haleluya, 1000%. Memang Yesus itu utusan Tuhan hanya kepada Bani Israel, bukan kepada Indonesia Bang. Apalagi kalau orang Batak, bukan. Benar. Jelas di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 6 dan 7, mereka hendak melintasi kota Figria dan tanah Yudea, tetapi setibanya di Mesia, Roh Yesus tidak membenarkan mereka memberitakan Injil di Asia. Asia dan Malaysia dan Indonesia ini barat atau Asia. Di dalam Matius 15:24 jawab Yesus kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak pantas aku menolongmu, tidak pantas seorang anak-anak diberikan roti lalu melimparkannya kepada anjing. Anjing Bang, kalau mohon maaf ini kalau di luar Kristen ini menurut Yesus anjing. Belum lagi di Matius 10 nomor 5 dan 6. Ketika dia memerintahkan 12 muridnya untuk pergi, dia berpesan kepada mereka, jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Matius 19:28, dia menghakimi 12 suku Bani Israel, bukan suku Indonesia. Jadi saya sudah bilang tadi, kalau tiada Yesus itu yang dibuat menjadi Tuhan menurut ansip Romawi di abad ketiga, melalui kemudian diperkuat oleh Lutheran dengan surat penghapusan dosa dari Santa Paus, maka Kristen denominasi ini akan punah atau tidak ada sama sekali. Sementara ajaran yang terdapat di Bible kamu, Tuhan yang kamu yakini Tuhan itu mengatakan apa, si Anu bin si Anu, si Pulan bin si Pulan mengatakan apa. Dan yang aneh bin ajaibnya, bila Tuhan kamu berkata-kata, kamu bilang itu untuk cacing. Bila si Pulan yang mengatakan itu untuk Kristen. Maka disinilah Bang Ben, bedanya antara Islam yang beriman dengan Kristen yang imani dulu. Ya, tapi kan Bapak harus ingat juga Pak. Iya, apa yang saya ingat Bang? Apa yang saya lupa? Coba kasih ingat saya. Ketika Yesus akan terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Seluruh dunia Bang ya. Dalam, ya kan gitu, dalam namaku atau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah itulah intinya Pak. Jadi memang kalau dibilang seperti murid-murid Yesus kan banyak berdakwah, banyak pergi itu keluar dari bangsa Israel. Ya, saya tahu itu Bang.
Nah, itulah Itu bahkan mulanya kalau kita. Bang Ben tidak menyebutkan ayatnya, saya bantu Bang Ben. Itu terdapat di Matius 28 nomor 19. Itu Terima amanat kasih. agung namanya. Terima Sementara dalam 5 kitab King of James Version, bahasa orang putih, itu 2 kitab tidak menuliskan itu. Karena kalau dalam literasi orang Yahudi, kalimat yang terakhir hanya sampai di 15. 16 sampai 18, kalau Bang Ben itu bilang saya tipu, coba googling, apakah asli Injil Matius 28, 16 sampai 20? Apakah asli Injil Markus 16 dari nomor 9 sampai 20? Jangan tanyakan Kristen atau Islam, tanya googling. Insya Allah kamu dikasih tahu. Itu ayat sisipan, termasuk 1 Yohanes 5 nomor 6 ayat 5, 6, 7 dan 8. Tambahan hasil konsili Nisia 385 Masehi. Ya.